Halo, selamat pagi Miss Puji semua. Apa kabar kalian semuanya? Miss harap kalian semuanya dalam keadaan sehat. Untuk hari ini, pembelajaran kita yang sesi pertama adalah pelajaran IPA. Kita akan belajar tentang pengaruh gaya yang diberikan terhadap sebuah benda. Gaya yang diberikan terhadap sebuah benda dapat membuat benda itu menjadi bergerak dan berubah bentuk. Gaya yang diberikan itu dapat berupa tarikan atau dorongan. Perbedaan antara gaya dan gerak adalah gaya adalah tarikan atau dorongan yang diberikan kepada sebuah benda sehingga benda dapat bergerak. Sedangkan gerak adalah perpindahan sebuah benda dari tempat semulanya, bisa mendekati atau malah menjauhi posisi awalnya. Berikutnya, materi kita adalah tentang manfaat gaya otot. Gaya otot ini adalah gaya yang biasa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Gaya otot dapat membuat benda yang diam menjadi bergerak, atau sebaliknya, benda yang bergerak menjadi diam. Beberapa contoh aktivitas dalam kehidupan sehari-hari yang menggunakan gaya otot diantaranya adalah saat kita mengangkat sebuah benda, bisa saja mengangkat tas, atau mengayuh sepeda, kemudian menendang bola atau menahan bola, dan melakukan kegiatan tarik tambang. Berikut ini adalah video pembelajaran hari ini. Anak Miss boleh ringkas materinya. Pembelajaran 1 menjelaskan pengaruh gaya terhadap gerak benda. Gaya dapat berupa tarikan atau dorongan. Gaya dapat membuat benda diam menjadi bergerak. Gaya juga dapat mempercepat atau memperlambat gerak, serta mengubah arah gerak dari suatu benda. Perhatikan gambar berikut. Aktivitas petani saat membajak sawah memanfaatkan gaya sehingga benda menjadi bergerak. Perhatikan gambar berikut. Manakah yang menunjukkan gaya berupa dorongan dan tarikan? Dan manakah yang gaya yang menjauhi tubuh dan mendekati tubuh? Mengenal perbedaan gaya dan gerak. Kita sudah mengetahui bahwa gaya merupakan tarikan atau dorongan yang menyebabkan benda bergerak atau berubah bentuk. Maka, tarikan dan dorongan yang diberikan oleh anak perempuan terhadap ayunan yang dinaiki anak laki-laki tersebut disebut dengan gaya. Gaya yang diberikan oleh anak perempuan dapat membuat ayunan bergerak. Saat anak perempuan memberikan gaya, kita juga bisa mengamati bahwa kedudukan ayunan yang dinaiki oleh anak laki-laki selalu berubah. Jika anak perempuan memberikan tarikan, ayunan dapat bergerak mundur atau mendekati anak perempuan. Sebaliknya, jika dia memberikan dorongan, ayunan dapat bergerak maju dan menjauhi anak perempuan tersebut. Dengan demikian, gaya dapat disebut sebagai perpindahan kedudukan suatu benda karena dikenai gaya. Dari contoh sebelumnya, dapat kita simpulkan bahwa gaya merupakan tarikan atau dorongan yang menyebabkan benda bergerak atau berubah bentuk. Sedangkan gerak adalah perpindahan kedudukan suatu benda karena dikenai gaya. Menjelaskan perbedaan gaya dan gerak. Gaya dapat berupa tarikan atau dorongan atau tarikan terhadap benda. Sedangkan gerak adalah perpindahan kedudukan suatu benda karena dikenai gaya. Gaya dapat menyebabkan benda bergerak atau berubah bentuk. Sedangkan perpindahan kedudukan benda tersebut dapat mendekati atau menjauhi letak awal benda atau benda lain di sekitarnya. Pembelajaran 2
menjelaskan gaya otot terhadap gerak benda. Gaya otot banyak digunakan oleh manusia untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Gaya otot dapat membuat benda semula diam menjadi bergerak. Benda bergerak menjadi diam, mengubah arah benda, atau mengubah bentuk benda. Beberapa aktivitas pengaruh gaya otot terhadap gerak benda. Misalnya mengayuh sepeda, menendang bola, memotong roti, merawat pensil, dan lain sebagainya. Setelah meringkas dan menonton video pembelajaran tadi, tugas anak Miss adalah mengerjakan worksheet yang nanti akan Miss Puji kirimkan di akhir video ini. Terima kasih untuk hari ini, tetap semangat semuanya dan selamat pagi.